Jadi kalian bisa bandingkan apa yang terjadi setelah dead cross. Jadi seriuskah kalian masih hold Bitcoin? Halo semuanya, kembali lagi di channel Cukong Pumping. Hari ini akan membahas beberapa indikator yang mengkonfirmasi bahwa Bitcoin akan terjadi perubahan tren, yaitu tren bearish. Yang pertama nanti akan membahas tentang SMA, lalu tentang MACD, dan terakhir tentang Bollinger Band. Di tanggal 11 Maret aku memprediksi Bitcoin akan turun ke area ungu ini atau di sekitar 60 ribuan. Tetapi sebelum turun ke area ungu ini, aku memberikan garis merah naik ke atas yang ini menandakan bahwa Bitcoin akan mengalami kenaikan sesuai garis warna merah ini. Apakah sesuai dengan di tanggal 23 Maret hari ini? Mari kita lihat dan mari kita bandingkan. Bitcoin akan melakukan konsolidasi, yaitu mengalami kenaikan sedikit yang ditandai dengan warna merah di sini, adanya garis merah yang naik. Dan di tanggal 23 Maret ternyata masih berjalan analisaku, yaitu Bitcoin mengalami kenaikan di tanggal 23 Maret ini. Apabila sudah sampai di tahap ini, kemungkinan kedepannya akan mengalami penurunan. Jadi kedepannya setelah terkonfirmasi seperti ini sama, nanti kedepannya mungkin akan mengalami penurunan lagi. Mari kita bahas beberapa indikator yang menunjukkan atau mengkonfirmasi bahwa Bitcoin kedepannya akan mengalami perubahan harga. Dari semua indikator itu tidak ada satupun indikator yang menunjukkan bahwa Bitcoin bullish. Kita langsung masuk aja di time frame 1 week atau moving average 25. Nah, kalian bisa lihat tahun 2010 ketika menyentuh MA25, Bitcoin naik atau menjadi yang biru ini adalah menjadi support atau penopang Bitcoin hingga bullish. Nah, seperti di sini terlihat ketika menyentuh area biru dia naik. Terus lalu di sini juga menyentuh area biru lalu dia naik juga. Apabila sebaliknya, yaitu dia breakout di area support warna biru ini, di garis biru ini, dia akan mengalami perubahan tren, yaitu mengalami tren turun. Di tahun 2014 kalian bisa lihat di sini bahwa support atau garis SMA dia jebol dan akhirnya mengalami penurunan hingga di tahun 2015. Lalu di tahun 2018 sama, yaitu ketika breakout melewati garis biru atau garis SMA, dia juga mengalami penurunan. Di 2021 juga terjadi seperti itu, yaitu break MA di sini lalu mengalami penurunan. 2025 ini juga ternyata sudah terkonfirmasi bahwa terjadinya breakout. Kalian bisa lihat di sini, ini sudah breakout. Dan ini menunjukkan tidak adanya daya beli atau tidak bisa break lagi di area sini. Jadi kemungkinan akan mengalami penurunan juga di tahun 2025 ini. Jadi kesimpulannya Bitcoin sudah big support di SMA 25 di long term time frame, yaitu 1 week. Ini menunjukkan bahwa Bitcoin tidak memiliki kondisi yang cukup bagus untuk melanjutkan rally bullishnya, tapi melainkan ini akan terjadi perubahan tren, yaitu tren turun. Nah, selanjutnya aku akan membahas mengenai indikator lainnya, yaitu indikator MACD. Nah, kalau MACD kita itu indikatornya ada di bawah seperti ini. Ketika terjadinya crossing antara garis warna biru yang biru ini dengan garis warna oranye, itu akan terjadinya perubahan tren ketika terjadinya crossing. Ketika biru di atas seperti ini, di sini biru di atas garis oranye itu terjadi bullish. Dan sebaliknya, ketika garis biru di bawah garis oranye itu adalah tren bearish. Itu cara mudah membaca indikator MACD. Mari kita lihat terlebih dahulu. Di 2011 bulan Agustus itu indikator menunjukkan terjadinya dead cross atau persilangan antara garis biru dan garis oranye. Dan bisa kalian lihat di sini ketika terjadinya dead cross, kita tarik garis lurus, ini menunjukkan terjadinya penurunan. Jadi ada perubahan tren setelah terjadinya dead cross di tahun 2011. Sama seperti tahun 2014,
ketika dead cross mengalami penurunan juga. Lalu di 2018 juga terjadinya dead cross juga, itu langsung mengalami penurunan juga di tahun 2018. Lalu di sini 2021 juga mengalami dead cross atau pembalikan arah yang sebelumnya sudah rally naik. Lalu di sini dead cross, lalu melakukan penurunan di tahun 2021 hingga 2023. Jadi terjadi penurunan. Di tahun 2025 ini juga terjadi hal yang sama, yaitu bisa kalian lihat di bawah indikator tersebut menunjukkan terjadinya dead cross juga, yaitu biru di bawah garis oranye. Ini menunjukkan adanya perubahan tren, yaitu akan melakukan penurunan ke area support terdekat dari Bitcoin. Jadi kesimpulannya di tahun 2025 ini, tepatnya di bulan Februari, itu sudah terjadi crossing atau dead cross antara garis biru dan garis oranye. Sudah terkonfirmasi bahwa terjadinya dead cross MACD, yaitu akan terjadi pembalikan tren, yaitu tren turun. Jadi tetap berhati-hati ketika memegang koin kripto. Nah, selanjutnya aku akan membahas mengenai dari Bollinger Band. Nah, sama halnya seperti di tahun-tahun selanjutnya, yaitu tahun 2011, 2014, 2018 ketika break garis warna biru di Bollinger Band, itu sama akan terjadi perubahan tren. Lalu di tahun 2025 bagaimana? Sama. Ternyata di tahun 2025 Bitcoin sudah mengalami breakout dari Bollinger Band, yaitu di bulan Februari kemarin. Yaitu di bulan Februari kemarin itu terjadi break. Jadi kesimpulannya, baik indikator SMA, indikator Bollinger Band maupun indikator MACD itu memberikan tanda bahwa Bitcoin akan mengalami penurunan. Nah, jadi tetap berhati-hati bagi kalian yang masih scalping maupun masih memegang koin kripto, karena berdasarkan indikator Bitcoin tidak baik-baik saja. Aku bukan menakut-nakuti kalian, jadi beli dan jual itu masih ada di tangan kalian. Ambil keputusan sebaik mungkin, ambil keputusan yang terbaik buat kalian. Jadi aku bukan memberikan berita buruk tanpa dasar, tapi semua ada dasarnya. Dari indikator menunjukkan hal yang sama, bahwa Bitcoin akan mengalami perubahan, yaitu perubahan bearish, bukan bullish. Analisa yang aku buat ini bisa buat kalian belajar juga cara membaca indikator-indikator. Jadi kesimpulannya, petik saja manfaat dari sinyal yang aku berikan di hari ini. Setidaknya kalian tahu pergerakan Bitcoin dan altcoin nantinya ke arah mana setelah melihat video ini, baik indikator maupun nanti perubahan harganya. Boleh percaya atau boleh tidak, itu tergantung dari kalian juga. Ya, seperti indikator barometer untuk mengecek cuaca nanti hujan atau enggak, seperti seismograf nanti terjadi gempa bumi atau enggak. Kadang-kadang itu hanya sebagai alat bantu. Seperti indikator yang sudah aku jelasin tadi, itu hanya alat bantu. Jadi kalau saya masih yakin Bitcoin akan mengalami penurunan seperti indikator yang aku share tadi. Jadi kalian di sini bisa belajar cara membaca indikator-indikator yang aku share ini. Semoga bermanfaat di video kali ini. Sampai jumpa di bawah. Sampai jumpa. See you.